Halo guys, pagi. Seperti biasa gue bakalan nyampein market update buat kalian. Nah, ini banyak hal yang penting ya yang bakal gue sampaikan di sini karena apa? Banyak orang yang ngeprediksi bahwa Bitcoin itu bakalan jebol ke 75.000 ya. Nah, ini apakah benar ya ataukah sebenarnya ini tuh cuma hoax doang? Nah, di sini gue bakalan jelasin ya outlook dari gue, terutama untuk Bitcoin ya. Dan nanti kita akan bahas juga ya opportunity yang bisa kita ambil ya ketika market lagi dalam keadaan kayak gini. Nah, sebelum itu kalau kita lihat ya, market dalam 1 minggu terakhir tuh ya honestly belum kemana-mana, masih merah ya. Kalau kalian lihat di sini, ini sekitar 70% ya ini merah merona gitu, hanya sebagian kecil doang nih kan. Kalau kalian lihat apalagi ya yang top gainer tuh hanya sebagian kecil doang. Hal yang cukup menarik di sini ada naik nih, hijau ya. Nah, kalau kalian lihat ya, di testimoni ya di sini kita berhasil catch ya banyak alpha gitu, terutama yang barusan banget ini ada F ya, itu udah naik 11%, APR ini 10% ya. Nah, ini naik nih, dia naik 29%. Kemudian apa lagi nih? Nah, ini ada Light nih. Light itu 67% ya kan. Nah, ini bayangin guys ya, di market merah sekalipun atau di keadaan uncertain sekalipun ya, ini wet juga nih dapat 52% nih. Nah, ini masih bisa cuan gitu ya. Nah, buat kalian yang tertarik ya silakan ya, kalian bisa kunjungi link di bawah ini ya. Kalian bisa akses yang bagian sini atau yang ini ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke market update. Gue bakal bahas dari sisi DXY terlebih dahulu. Oke, ini untuk DXY. Nah, DXY kalau kita lihat sebenarnya secara tren ini masih bearish ya. Kalau kalian lihat di sini kan kalau kita lihat dan kalau kita gambar ya, suatu trend line ini kan dia sekarang lagi di area resisten gitu ya. Gue juga melihat bahwa area ini juga merupakan area resisten sebenarnya. Nah, ekspektasi gue ya terhadap DXY sendiri ya. Kemungkinan DXY itu akan naik ya, naik dulu, kemudian dia akan melakukan fake out nih. Terus akhirnya dia drop kembali seperti ini. Nah, ini untuk DXY ya. Kalau menurut gue pribadi ya, DXY ini secara tren ya mid term gitu menurut gue bearish gitu kan. Nah, bearish artinya apa? Artinya ini bakalan berdampak positif buat apa? High risk asset gitu ya. Termasuk ya Bitcoin itu sendiri gitu. Cuman untuk Bitcoin itu sendiri kan nggak cuma tergantung dari DXY. Makanya di sini pembahasan awal kita tetap bakal bahas DXY gitu kan. Baru hal-hal yang lain. Kemudian kita bakal intip ke mungkin ke SPX terlebih dahulu. Gimana dengan SPX? Nah, SPX kalau gue lihat ya, dia tuh bounce persis ya di area resistance sebelumnya ya. Di area sebelum sini. Kalau kalian lihat ini kan sebenarnya menjadi area resistance ya. Terus kalau kita tarik ya area Fibonacci juga. Nah, ini sebenarnya dia tuh bounce ya di area sekitar 0,5 gitu. Nah, menurut gue ini quite good ya untuk apa? Untuk SPX tersendiri ya. Kalau kita lihat juga sebenarnya secara trend ini tuh masih oke, masih cukup bullish ya di daily kalau kita lihat SPX. Nah, skenario gue pribadi kemudian kayak gini nih. Ya kan SPX bakal retest terlebih dahulu gitu kan. Kemudian sedikit drop baru nanti ya SPX akan jebol gitu ya. Semoga ya kita dapat melihat SPX itu jebol di area resistance sebelah sini nih. Karena kalau kalian lihat sendiri kan ini kan resistance nih atau area previous ATH sebelumnya ya. Kalau kita lihat ini kan udah beberapa kali nih di touch ya. Ini sekali gitu kan, ini 2 kali gitu kan. Nah, ini 3 kali ya. Hopefully kita bisa melihat ya SPX itu bakal jebol nih ketika dia retest ke ya mungkin keempat bahkan kelima kali gitu ya. Kayak ini untuk SPX menurut gue quite bullish ya untuk sekarang ya secara midterm juga ya. Gue ngelihat SPX masih ada potensi untuk naik. Nah, gimana dengan Nasdaq? Nah, ini Nasdaq ya. Ini update yang gue kasih di internal. Nah, Nasdaq itu sebenarnya ada dua ya. Dua hal yang mungkin bisa kita tandain. Nah, cuman sekarang kalau kita lihat skenario-nya kayak gini nih ya kan. Nasdaq itu sekarang lagi berada di mana nih? Area resistance gitu ya. Area resistance yang gue tandain sebelah sini. Ini kalau kita lihat sebenarnya dari H4 nih ya kan. Ini kalau kita lihat dari H4. Nah, Nasdaq itu sedang apa? Sedang approaching area resistance sebelah sini gitu kan. Nah, Nasdaq juga demikian. Kalau menurut gue ya, Nasdaq ini ya ada potensi dia bakal ya naik kayak gini bisa jadi langsung jebol atau sebenarnya drop sebentar gitu kan. Terus retest di area sini, support resistance sebelumnya, baru dia bakal coba nge-retest di area sini lagi ya. Nah, kalau misal Nasdaq bisa jebol area sini, nah ini ada potensi Nasdaq bakal bisa ya visit ATH-nya ya atau previous ATH gitu. Oke. Nah, so far sebenarnya Nasdaq kalau gue pribadi ngeliat ini ada potensi ya Nasdaq tuh buat apa nih? Buat change of character atau potensi reversal di H4-nya. Nah, menurut gue untuk Nasdaq sendiri sama SPX ini lumayan line ya. Mungkin kita bisa ngeliat beberapa hari ya, beberapa hari selanjutnya ya kita bisa ngeliat gitu ya. SPX dan Nasdaq itu akan mengalami kenaikan gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi XAU Gold gimana nih ya kan? Nah, ini untuk XAU sendiri ya, ekspektasi gue adalah XAU tuh masih bisa bertahan di atas support sebelah sini atau di atas support sebelah sini. Kenapa? Ya karena ini jadi support yang krusial gitu kan. Ketika dia nanti jebol, nah ini bakal dalam nih jebolnya ya. Bisa jadi sampai area sekitar sini nih, kembali ke area psikologis 4.000 gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ini kan area resistance sebelumnya nih. Ini udah beberapa kali di retest ya. Ya di sini pertama, ini juga ya kedua ya. Hopefully kita bisa ngelihat ya. Ya XAU ini bakal ngebuat apa yang namanya itu ATH gitu kan. Yang nge-break resistance di area sekitaran sini ya kemudian nanti hopefully kita bisa ngelihat ya XAU itu ngebuat yang namanya itu ATH di sekitaran area 4.500. Ini target gue pribadi gitu kan. Nah, kalau kalian sebenarnya udah ngikutin gue sangat lama gitu kan di market update, gue udah ada nih bottom call di area sekitaran sini nih, sekitaran 4.000 gitu ya. Kalau kalian udah mengambil opportunity kemarin gitu dan percaya dengan outlook yang gue kasih, nah harusnya kalian itu udah dapat profit. Nah, kalau kalian target sini ya sekitar 80% nih.
ya kan, sekitar 10% ya kan, 8 sampai 9% gitu. Ini udah oke banget gitu ya. Bitcoin aja itu drop-nya ya puluhan persen gitu kan. Sedangkan kalian ketika ambil kemarin setup di gold gitu ya atau percaya dengan outlook gue ya, waktu gue kasih bottom call di gold. Nah, ini kalian udah cuan berapa nih? Sekitar 9% gitu kan. Nah, kalian udah outperform yang namanya itu Bitcoin gitu ya. Oke, so far menurut gue gold masih ada potensi continuation gitu kan, sekalipun dia berada di resisten. Tapi ingat ya, bisa jadi gold ini bakalan retest dulu nih kan, dia bakalan drop dulu karena ini kan resisten juga nih, ya kan. Biasanya tuh butuh beberapa kali retest baru akhirnya jebol ya. Nah, ini untuk XAU ya. Oke, ini kemudian ya di kripto itu sendiri ada yang namanya itu USDT dominance. Artinya itu adalah dominasi dari stablecoin. Nah, dalam hal ini adalah USDT. Ya, secara dominasi sebenarnya USDT ini ya masih cukup mendominasi ya di sektor stablecoin gitu kan. Makanya melihat dominasi dari USDT ini juga akan berpengaruh sebenarnya dari sisi market kripto seperti altcoin ya atau Bitcoin itu sendiri. Nah, ini kalau gue ngelihat ya sebenarnya USDT dominance ini ada potensi dia tuh drop karena kalau kita lihat kan dia kemarin sempat break nih kan, break beberapa hari ternyata dia return to origin atau return ya, balik ke range-nya ya kan. Nah, ini ada potensi ya kalau gue lihat ya beberapa hari ke depan ya untuk USDT dominance ini bakal drop gitu kan. Which is ini good ya buat apa? Ya buat market kripto. At least ke area sekitaran sini gitu kan. Dropnya ini menurut gue cukup oke ya, cukup jauh gitu kan. Kalau semisal USDT dominance bisa drop nih ya sampai ke area sekitaran sini, ekspektasi gue sebenarnya Bitcoin ini sini nanti bisa jebol ini kan, bisa jebol area resisten nih. Bisa jadi dia bakal ke-push sampai area 91 sampai 92.000. Ya ini ekspektasi gue untuk Bitcoin sebenarnya. Kalau kita lihat dari USDT dominance. Oke, untuk USDT dominance kurang lebih kayak gitu ya. Next-nya kita coba lihat dari sisi Bitcoin ya. Bitcoin sebenarnya di daily ini menurut gue pribadi ini masih cukup oke sebenarnya. Tapi sekarang Bitcoin itu sedang ranging di area support dan resistance sebelah sini. Cuman kalau gue lihat ya sebenarnya ya di area sekitaran sini ini tuh ada yang namanya ya bullish divergence ya. Ini kalau kalian lihat kan secara tren dia ke bawah ya garis ini, sedangkan secara stochastik dia ke atas nih. Dan sekarang juga kan Bitcoin itu udah reclaim sebenarnya atas area 88.000 yang menurut gue ini cukup oke ya selama dia nggak balik lagi ya kan. Drop atau close di bawah 88.000 ya. Ekspektasi gue adalah ya at least dia akan retest di beberapa hari ya kan. Ya mungkin 1-2 hari ini ekspektasi gue ya Bitcoin itu bisa balik ya retest ya atau visit area sekitar 89.000 ya atau di sekitaran 89.000 sampai berapa nih? Ya 90.000 gitu ya. Karena ini udah terlalu sering di retest kalau gue lihat ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, retest kelima ini ada potensi sebenarnya nanti ya Bitcoin bakalan reclaim. Nah, harapan gue adalah Bitcoin itu bisa stay di atas ini. Kenapa? Karena kalau dia balik lagi ini namanya deviasi gitu ya. Ketika Bitcoin mengalami deviasi ya ini berarti nggak confirm atau dia tuh melakukan fake out yang ada potensi bahwa Bitcoin itu bakal drop lagi. Balik kemana? Ke sekitar 85.000 bahkan ke ya di sini 83.000. Jadi untuk Bitcoin ini kalau menurut pribadi ya secara midterm ya kita bisa berekspektasi bahwa Bitcoin itu bakal ngejebol nih area resistance sebelah sini dan hopefully Bitcoin itu bisa stay ya kan. Ketika nanti Bitcoin bisa stay, nah target kita bisa kita sesuai nih. Ya menurut gue pribadi ya 93.000 juga achievable ya kalau Bitcoin bisa break ya di area resistance sebelah sini gitu. Karena dia udah masuk range konsolidasi dia sebelumnya gitu. Ini untuk Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin dominance sendiri gimana? Nah, Bitcoin dominance sendiri sebenarnya kemarin itu sayang ya. Dia itu break di area sini nih ya, di area resistance sebelah sini atau diagonal resistance sebelah sini dan dia itu break di pattern yang namanya itu descending ya, broadening wedge ya kan. Nah, kalau kalian lihat ya, ekspektasi gue sebenarnya Bitcoin dominance ini bakalan tetap naik dulu sampai ke resistance sebelah sini, baru nanti dia drop. Kenapa gue bisa berpikir demikian? Karena ini area support resistance flip sebenarnya yang menurut gue ini gak bakal terlalu mudah ya buat dijebol. Dan ini juga gue ngelihat ini ada potensi buat nge-fake out juga gitu kan. Tapi hopefully ya, gue nggak pengen sebenarnya Bitcoin dominance itu retest dulu ke sini nih. Ya kan justru malah ya gue pengennya ini mengalami deviasi gitu kan. Jadi ya Bitcoin dominance sempat naik tapi akhirnya dia balik nih, balik atau return to origin atau return to ya range dia sebelumnya ke bawah sini ya kan. Nah, kalau Bitcoin dominance ya satu hari ini dia bisa jebol ya ke bawah sini kembali. Nah, ini bakalan sangat bagus gitu kan. Kita bakal ngelihat Bitcoin dominance drop nih. Balik kemana? Balik ke sini lagi nih. Ke sekitar 58% which is menurut gue cukup oke ya buat alt juga gitu dan buat market crypto secara umum sebenarnya. Nah, kemudian kita bakal ngelihat potensi ETH ya BTC ya. Artinya ini performa ETH kalau kita bandingin terhadap Bitcoin. Nah, kalau gue pribadi ngelihat ya kita lihat aja ini ya. Kalau semisal nanti ETH ya nggak bisa reclaim ya area sini, nah ini potensi dia bakal drop lagi ya kan. Balik ke arah support sebelah sini. Nah, ini menurut gue pribadi ini nggak cukup oke buat ETH kalau dia balik ke range sebelah sini lagi. Karena kenapa? Ini udah terlalu banyak ya touch ya. 1, 2, 3, 4 kali di touch gitu kan. Gue pribadi itu masih berekspektasi bahwa ya hopefully ya kita bisa ngelihat ETH itu bisa break lagi nih, balik ke sini nih ya kan, balik lagi ke sini. Sehingga apa? Nah, kita bisa ngelihat yang namanya itu ya Ethereum outperform Bitcoin, nah kan. Nah, ketika Ethereum outperform Bitcoin, nah hopefully altcoin juga itu bakal mengikuti. Karena kenapa ya namanya Ethereum? Ethereum itu merupakan ibu dari altcoin sendiri. Hopefully kita bisa ngelihat skenario seperti ini lah ya. Dan hopefully ini juga nggak bakal kejadian. Nah, ini untuk others nih. Others sekarang kalau gue lihat dia tuh lagi retest di area support ya. Support sebelumnya sekarang jadi resistance gitu ya. Nah, others pribadi ngelihat ini tetap bakal
bakal drop dulu ya, drop dulu baru akhirnya dia bisa menjebol support ya. Dan di sini kalau kita lihat ya, hopefully kita bisa ngelihat pattern yang namanya double bottom pattern nih di area sekitar sini nih ya kan. Nanti kemungkinan ya pattern itu bakal kebentuk kayak gini gitu ya. Nah, selama sebenarnya others itu bisa bertahan nih di mana di atas area sebelah sini sebagai apa? Ya ini sebagai area support sebelumnya. Ini untuk XAU ya di sini. Jadi ya lihat sih lah ya. Sebenarnya kalau kita lihat secara tren sendiri ya others ini tuh downtrend ya. Nah, ini kalau kita tarik ya dari sini ya ke sini sebenarnya downtrend gitu. Tapi hopefully ya sebelum adanya istilahnya itu fase bear market kita bisa ngelihat pullback dulu lah ya dari sisi altcoin atau others gitu. Nah, ini salah satu price action yang memang harus kita perhatikan yaitu others karena ini kan menyangkut dengan kondisi dari altcoin gitu. Oke, segitu aja guys. Gue nggak bisa lama-lama bikin market update ya. Jangan lupa kalian join ya di grup Discord sebelah sini, ini gratis gitu ya. Dan jangan lupa juga kalian subscribe gitu. Thank you udah nonton video dari gue.